Meskipun Barreskrim Polri sudah memastikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah identik dengan ijazah-ijazah yang diperiksa kawan-kawan seangkatan Jokowi. Tetapi masalahnya bukan justru selesai sampai di situ, melainkan timbul beberapa hal yang harus dicermati oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah Rocky Gerung. Bagaimana pendapat Rocky Gerung tentang ijazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan pertanyaan publik, bahkan kecurigaan publik tentang keaslian ijazah itu. Bahkan ada yang menilai, katakanlah ijazah yang diperiksa Barreskrim itu asli, tapi apakah cara memperolehnya itu sah? Repot kalau sudah begini. Ya, saya kira tahap sekarang dari kasus ijazah Jokowi itu bukan lagi soal pembuktian hukum, karena masalah ijazah ini udah 2 tahun udah ada korban, dan orang menganggap bahwa ya seandainya pun kasus ini dihentikan karena dianggap bahwa barang yang dipersoalkan itu tidak memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai barang, artinya ijazah itu untuk dinyatakan sebagai palsu, maka tidak ada delik. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah soal apakah sah kepemilikan dari barang yang asli itu, kan itu intinya tuh. Jadi bukan barangnya yang sekarang dipersoalkan, tetapi kepemilikan barang itu. Dan itu kemudian dihubungkan dengan sekuensis, dengan urut-urutan, sehingga barang itu, yaitu ijazah itu, dimiliki oleh Pak Jokowi. Roy Suryo benar, dia mesti mulai dari skripsi, dia mesti mulai dari pembimbing, dia mesti mulai dari segala macam hal yang pada akhirnya dianggap bahwa memang sangat mungkin bahwa Presiden Jokowi pada waktu mahasiswa itu memiliki ijazah, tetapi apakah itu ijazah yang dimaksud sebagai ijazah yang palsu atau bukan. Jadi ini soal kepemilikan ijazah itu. Ijazah yang asli dimiliki dengan cara yang ilegal, dia menjadi delik juga. Ijazah yang palsu dimiliki secara legal juga jadi delik, kan itu intinya. Jadi kita mau lihat kombinasi pikiran ini atau kombinasi isu ini sambil melihat bagaimana opini publik membentuk dirinya sendiri untuk percaya apa tidak percaya. Kan yang tumbuh selama ini menganggap bahwa temuan Barreskrim itu adalah hasil rekayasa, dan itu justru yang menyebabkan sulit bagi kita, bagi publik, maksud saya bagi masyarakat sipil, untuk menilai apakah akan ada proses yang adil terhadap kasus ini. Apakah Barreskrim satu-satunya laboratorium yang paling modern untuk mendeteksi dan membuat kesimpulan saintifik bahwa itu adalah asli? Kan itu tetap harus dipertanyakan, karena yang kita tahu dalam cara berpikir metodologi pembuktian, ada dua cara pembuktian verifikasi atau pembuktian falsifikasi. Verifikasi hanya cari sebanyak mungkin unsur yang memungkinkan identifikasi itu dipastikan identik. Falsifikasi sebaliknya, cukup cari satu masalah, satu poin untuk membatalkan sesuatu yang diklaim otentik, kan itu dasarnya. Jadi dalam verifikasi dikumpulkan sebanyak mungkin bukti supaya terlihat bahwa presentasi keterandalan itu betul-betul, atau reliabilitasnya itu betul-betul memungkinkan orang untuk mengaku bahwa itu asli itu. Sebaliknya dalam proses falsifikasi cukup dicarikan satu cacat, maka seluruh konsep tentang kebenaran itu batal tuh. Jadi
kita masih akan melihat bahwa debat ini akan jadi debat panjang di dalam cara-cara pembuktian akademis, dan apalagi kalau kita tahu bahwa ilmu pengetahuan tumbuh terus. Sesuatu yang dimungkinkan dibuktikan benar bisa dibuktikan salah 8 jam kemudian, karena setiap 8 jam ilmu pengetahuan bertumbuh secara metodologi maupun secara teknik pembuktian. Sampai segitunya ya orang itu kepada Pak Jokowi dan juga institusi resmi seperti Polri. Saya pikir mengapa semua itu terjadi ya karena track record dari Jokowi. Jadi sudah terjadi public distrust yang meluas dan susah untuk memperbaikinya. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency gitu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK, sudah berbohong soal apalagi ekonomi akan tumbuh 10%, sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan, sudah berbohong soal IKN bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut, sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun begitu kata beliau, sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Barreskrim. Oke, kita percaya bahwa Barreskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambungkan analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, medan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong, dan itu mesti dibuka dulu tuh, apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video kami selanjutnya